Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat hari ini. Semangat. 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 Ya, jadi hari ini pertemuan kita yang berikutnya tentang materi sistem suspensi. Tahu suspensi itu apa? Tahu. Apa suspensi? Sok. Shock ya. Sok. Nah, jadi kalau di sepeda motor itu shock itu ada di depan atau di belakang? Belakang. Belakang ya. Oke. Nah, itu hanya sekedar intermezzo atau pengantar awal. Jadi mungkin sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali pertemuan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk membaca doa itu nanti akan dipimpin oleh ketua kelas silakan. Ya. Dan Bapak serahkan kepada Lanang untuk memimpin membaca doa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin di awal pertemuan Bapak akan coba melakukan absen dan Bapak juga kita mengingatkan semasa pandemi ini corona ya. Jadi tolong tetap menjaga kesehatannya, konsumsi makanannya yang baik, yang menyehatkan. Nah, mudah-mudahan juga teman-teman yang lain yang belum datang hari ini bisa ikut bergabung nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Dan Bapak juga terima kasih yang sudah bisa datang hari ini, ya. Dan kita akan tetap melaksanakan proses pembelajaran kita walaupun dengan kondisi seadanya dengan suasana dari COVID-19 ini, seperti itu ya. Jadi pertama Bapak akan coba absen. Badriantara ada ya. Rizky Lanang, Niko, Rangga, Ahmad Sondra, Hendrik, Ragil, Sandi, Aryo, Randy, Kirau, ya, Oke, jadi kita akan coba mulai ya untuk materi kita hari ini tentang suspensi. Nah, sebelumnya pernah kita bahas masalah suspensi atau mengenal di awal dulu ya pengantar daripada suspensi. Jadi yang saya ingin dengar atau yang Bapak ingin ketahui dari yang kalian sudah pernah baca ataupun yang sudah pernah kalian lihat, baik itu membaca melalui buku maupun media internet, fungsi daripada suspensi itu apa sih? Ayo, ada yang tahu fungsi daripada
suspensi? Ada yang tahu fungsi daripada suspensi? Oh, siapa? Lana? Nah, apa Anang? Fungsi daripada suspensi? Suspensi adalah untuk menahan getaran akibat benturan yang terjadi pada sepeda motor atau juga meredam hentakan. Oh gitu. Oke. Jadi jawaban Anang seperti itu. Jadi lebih baik kita kasih applause dulu. Nah, jadi memang sudah hampir benar yang dikatakan Lanang tadi. Fungsi daripada suspensi atau suspensi itu dirancang, ya sedemikian rupa dirancang itu bertujuan untuk menahan getaran atau benturan yang terjadi pada saat kendaraan itu berjalan. Ya, contoh kita berjalan, ternyata ketemu yang namanya lubang atau jalan yang bergelombang, ya, atau bahkan mungkin kalau di tengah perkotaan itu terdapat di dekat perkampungan ataupun di jalan-jalan utama semacam pembatas atau polisi tidur bahasa kita ya. Jadi di situ guna daripada suspensi adalah meredam getaran ketika saat berjalan di kondisi jalan-jalan bergelombang itu tadi. Ya, jalan-jalan bergelombang itu tadi. Nah, sehingga kita si pengendara, ya, kita nih yang si pengendaranya tidak pure atau tidak terlalu besar dominan terasa getaran-getaran yang terjadi di jalan. Coba bayangkan kalau sepeda motor itu kalau tidak ada suspensi, atau kita mungkin ambil contoh motor yang pendek. Pernah nengok ya motor yang pendek atau bahasanya apa tuh? Ceper, ya diceperin. Nah, hampir beda, hampir mirip seperti itu. Nah, maksudnya hampir mirip seperti itu. Coba dibayangkan kalau itu kendaraan nggak ada pakai suspensi, apa kejadiannya? Hah? Ayo buat. Apa rasanya mesin? Hah? Udah pasti keras lah di jalannya. Lah kalau gitu yang naik di atas motor itu, aku rasanya, Sakit. Rasanya kudo. oh rasanya kudo ya, nggak ada yang bikin dia jadi empuk. Nah, jadi ya seperti yang dijelaskan di materi kita, ya. Semua peran dan kegunaan sistem suspensi tadi pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan bekerjanya sistem suspensi pada dasarnya adalah agar diperoleh kenyamanan, ya. Jadi suspensi itu sendiri, ya, suspensi itu sendiri adalah salah satu fitur, ya, fitur yang diciptakan untuk menghasilkan sebuah kenyamanan di kendaraan itu tadi. Alhasil, kalau suspensi itu tidak dalam kondisi yang prima atau tidak dalam kondisi yang baik atau bahkan sengaja dirusak oleh si pengendaranya. Kenapa saya bilang sengaja dirusak? Salah satu contohnya diceperin. Ya, diceperin itu kan salah satu sengaja dirusakkan. Ya, sengaja dirusakkan itu. Ya, sengaja dirusakkan sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kendaraan itu akan hilang dari segi kenyamanannya. Ya, oke. Nah, suspensi sepeda motor itu kalau di setiap kendaraan bermotor itu ada dua. Ya. Jenis suspensi apa? Apa? Suspensi depan, suspensi. Oke. Suspensi belakang, rear suspension. Oke. Jadi pause, kasih pause. Jadi jenis suspensi itu sendiri itu di setiap jenis kendaraan itu terbagi ada dua jenis suspensi. Yang pertama itu adalah jenis suspensi depan atau front suspension,
ya. Yang kedua itu adalah suspensi belakang atau rear suspension, ya. Pernah lihat nggak ya kira-kira kendaraan bermotor yang suspensinya cuma ada di depan baik, belakang nggak ada, atau sebaliknya suspensi belakang yang ada depan nggak ada? Pernah lihat? Nggak pernah ya, nggak pernah ya, dan kayaknya nggak akan ada gitu ya. Ya nggak? Udah pasti ada suspensi depan dan ada suspensi belakang, kan gitu ya. Salah satu fitur keamanan yang menjadi peran utama di suspensi yang ada di sepeda motor, ya. Oke. Nah, suspensi depan, ya. Kalau kita melihat perkembangan dari zaman dulu, ya, unit-unit yang kategorikan cukup lawas, ya, termasuk dengan unit-unit yang terbaru mungkin yang saat ini, ya, yang terbaru saat ini itu dapat terbagi dari dua bagian, ya. Salah satunya itu atau biasa disebut itu bottom link fork atau yang biasa disebut garpu batang bawah, ya. Jenis ini biasanya dipasang pada sepeda motor model lama seperti Vespa, skuter, terus kalau motor-motor zaman dulu itu kayak ini Astrea, Honda 70, ya, gitu ya. Nah, itu yang salah satu contohnya. Nah, kalau yang untuk saat ini atau yang mungkin lebih umum dipakai saat ini itu adalah jenis telescopic fork atau garpu teleskopik, yang mana merupakan jenis suspensi yang paling banyak digunakan pada sepeda motor sampai dengan saat ini, ya. Contoh banyak sekali di motor Supra, motor Mega Pro, ya, motor Matic sekalipun sudah menggunakan daripada sistem garpu teleskopik. Oke. Nah, di sini berikut garpu teleskopik, ya, menggunakan penahan getaran pegas dan oli atau minyak pelumas, ya. Pegas menampung getaran dari benturan roda dengan permukaan jalan yang kondisi jalan yang dilewati, dan oli garpu mencegah getaran yang diteruskan ke batang tinggi, sehingga dari masing-masing kerja daripada pegas maupun oli itu punya peranan masing-masing untuk menciptakan sebuah kenyamanan. Oke. Nah, dan berikut saya ingin anak-anak saya ingin tahu, adakah yang tahu kira-kira komponen apa saja yang ada atau yang terdapat pada suspensi teleskopik tadi? Ayo satu-satu. Apa nama komponennya? Siapa? Rangga. Ayo, enggak. Siapa? Apa enggak? Satu enggak? Atau dua? Persok atau pegas ya berarti ya. Yang kedua? Ayo, apa lagi? Hah? Siapa? Ribbon spring. Nah, ribbon spring itu di bagian apa? Ayo. Di bagian di dalam shock teleskopik. Berikut. Kamu? Apa? Damper rod. Apa? Damper rod. Damper rod, ya, damper rod atau biasanya pengunci shock yang ada di bagian bawah. Kamu? Tabung shock. Tabung shocknya udah jelas. Jadi komponen itu sebanyak-banyak itu, kalau nggak ada tabung shocknya, naruhnya di mana?
Gitu kan ya? Gitu ya pasti ya. Oke, jadi kita plus buat kita semua dulu aja. Ya. Oke. Nah, salah satunya itu tadi, saya kepengen masih ingat tadi, kamu tadi memilih komponen apa? Persok ya. Jadi kalau kamu memilih persok, pastinya sudah pernah Bapak bagikan juga materi sebelumnya, ya, mengenai fungsi sampai dengan cara kerja. Nah, sehingga kita bisa review pertemuan kita hari ini tentang hasil-hasil materi yang kalian sudah pelajari di rumah. Nah, contoh tadi si Rangga memilih komponen persok. Kira-kira fungsi dari persok tadi apa, Rangga? Menahan beban kendaraan dan memberikan efek elastik pada kendaraan. Wah, luar biasa, mantap. Nah, jadi kamu baca tadi di rumah? Baca. Ya, baca. Malam tadi atau pagi tadi atau sebelum masuk? Masih kan kemarin. Bagus, baik, bagus. Nah, kamu tadi pilih apa? Ribbon string. Di rumah ada dibaca-baca materinya? Ada ya. Terus ribbon string itu kira-kira fungsinya buat apa? Berguna untuk menerima atau meredam kejutan dari roda. Wah, luar biasa. Masih ingat? Tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Lanang, tadi apa Lanang? Damper Pak. Damper root. Nah, kira-kira menurut Lana atau sesuai dari materi yang sudah Bapak kasih kemarin, damper root itu berfungsi untuk apa? Sebagai piston yang membagi antara torak garpu bawah dan torak garpu atas. Oke, luar biasa. Podangan. Ya, luar biasa memang. Terakhir, tabung sok. Nah, kira-kira menurut hasil yang kamu baca malam tadi, materi yang sudah Bapak sampaikan untuk dibaca-baca, tabung sok itu berfungsi untuk apa? Ayo. Berguna untuk membuat kat atau ruang antara silinder garpu dan ruang di dalam tabung garpu tersebut. Oke, luar biasa. Ya. Jadi saya kira sampai di sini anak-anak semua sudah cukup paham, ya, dan mengerti dari jenis-jenis sok sampai dengan komponen yang ada di dalam sok sampai dengan fungsi daripada masing-masing komponen tersebut. Ya, sehingga saya kira tidak akan lama lagi kita akan langsung melakukan prakteknya secara langsung, sehingga kita akan jauh lebih mengenal lebih detail lagi dari komponen-komponen tersebut seperti apa, ya, dan bentuknya seperti apa. Jangan hanya kita mengenal nanti hanya sekedar nama, ya, tapi kita tidak tahu bentuknya kayak apa. Nah, gitu ya. Oke, kita coba beralih ke sistem suspensi atau suspensi belakang, ya, atau yang biasa kita sebut itu adalah rear suspension, ya. Jadi pengertian daripada rear suspension, ya, pengertian daripada rear suspension itu tidak seperti atau tidak sama seperti suspensi depan, ya. Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Kok tidak sama dengan sistem suspensi form suspensi? Ada yang tahu? Ya. Nah, apa tuh? Karena suspensi belakang tidak mempunyai sistem steering atau kemudi. Oke, luar biasa. Sudah pasti ya. Oke, bagus sekali Rangga. Ya, jadi yang membedakan antara suspensi depan dan suspensi belakang, ya. Kalau suspensi depan dia terhubung dengan langsung sistem kemudi atau stang, ya. Nah, kalau belakangnya jelas nggak ada kemudinya. Gimana ceritanya kalau ada motor depan belakang ada kemudinya? Gitu ya. Berbelok
Ya, artinya perbedaan yang sangat signifikan, ya, perbedaan yang sangat signifikan itu yaitu mengenai kemudi, ya, yang mana di sistem suspensi depan itu dilengkapi atau didampingi dengan sistem kemudi, ya, atau berhubungan dengan sistem kemudi. Sementara untuk suspensi atau rear suspension atau sistem suspensi belakang itu tidak dilengkapi dengan sistem kemudi, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke suspensi belakang ini juga dibagi menjadi dua tipe, ya. Ada yang bisa menjawab tipe apa aja? Apa? Ayo. Tipe swing arm, Swing arm satu. tipe unit swing, Tipe unit swing, ya. Oke, beri aplaus buat teman. Oke, kita akan coba cari tahu dan akan saya coba jabarkan, ya, apa sih sistem dari swing arm, ya, dan apa sih dari tipe unit swing, ya, unit swing dan swing arm, seperti itu, ya. Nah, sebenarnya unit swing itu pun bisa dikategorikan sudah cukup lawas, ya. Tipe suspensi belakang yang menggunakan sistem tipe unit swing itu bisa dikategorikan adalah kendaraan-kendaraan yang sudah sangat lawas menggunakan. Salah satu contohnya itu diaplikasikan di unit Vespa, ya, unit motor Vespa, ya. Dan kalau unit swing arm, ya, swing arm itu sudah sangat umum digunakan. Sampai dengan saat ini pun masih menggunakan sistem swing arm, ya, gitu. Nah, di sini, ya, kita masuk ke dalam tipe swing arm, ya. Konstruksi daripada swing arm itu adalah dua buah lengan yang tergantung pada rangka dan tergantung pada ujung rangka, ya, ya, dan dari suspensi tersebut menopang roda belakang. Jadi konstruksinya kebanyakan terbuat dari aluminium, ya, atau biasanya kalau mungkin kalian cukup kesulitan dengan istilah swing arm, ya, ketika saat kalian pernah magang kemarin, itu kalau di bengkel-bengkel umum itu lebih banyak mengatakan swing arm itu apa namanya? Apa? Apa? Nama bahasanya kalau di umum di luar? Jepit? Pedang. Ya. Jadi itu istilah-istilah yang biasa dipakai di luar sana. Sementara nama sesungguhnya itu adalah istilah sesungguhnya itu adalah swing arm, ya. Nah, tipe unit swing, ya. Konstruksi daripada tipe unit swing tadi, ya, adalah mesin itu sendiri, ya, yang bereaksi seperti lengan yang berayun. Jadi dia itu terhubung langsung ke engine, ya. Jadi mesin tersebut yang berayun. Umumnya suspensi tipe unit swing dipakai pada sepeda motor yang mempunyai penggerak akhirnya atau final drive memakai sistem poros penggerak, ya. Jadi umumnya memang dia digunakan oleh kendaraan-kendaraan tipe ini, ya, tipe seperti motor Vespa dan motor-motor Matic, ya. Jadi unit swing itu pun sendiri sampai dengan saat ini, ya, memang tetap masih digunakan, tapi hanya di varian Matic, ya, seperti itu, ya. Nah, suspensi atau jenis suspensi belakang, ya,
berdasarkan bentuknya ya itu dibagi pun menjadi dua, ya dibagi juga menjadi dua. Ada yang tahu? Ayat yang pertama apa? Suspensi pegas atau oil. Pegas atau Oil. oil. Oke, aku buat temannya. Ya. Yang kedua, kamu? Ya. Suspensi Absorber. Ya, sistem suspensi absorber. Oke, kasih aplaus buat teman. Jadi kita harus mengetahui, ya, mengetahui tipe atau beda daripada suspensi yang ada. Ya, jadi yang kalian sama, anggap sama itu semua suspensi antara yang tipe apa namanya tadi pegas dan tipe absorber itu sama, gitu ya. Memang secara fungsi dia berfungsi sama, ya. Tetapi secara konstruksi dia berbeda, ya. Jadi jangan sampai salah dalam melakukan mengambil kesimpulan nanti, wah ini ternyata sama baik pak, gitu kan? Ternyata dia dari segi konstruksi berbeda, seperti itu ya. Nah, kerusakan shock atau shock breaker atau suspensi itu lebih dominan atau umumnya itu biasanya yang sangat-sangat umum terjadi itu adalah kebocoran, ya, kebocoran. Oke, itu memang kebocoran yang pada umumnya yang sering dialami kerusakan pada suspensi itu adalah memang kebocoran. Nah, apa sih tandanya kalau suspensi itu bocor? Ayo, apa? Keluar oli. Di mana yang keluar oli? Dari tabungnya atau batang shock tadi itu ya. Nampak dia merembes ya, gitu ya. Terus berikut apa? Hentakan terasa keras. Wah, jadi ini ketika saat dia bocor berarti pengertian maksud lanang itu daya redamnya itu berarti jadi berkurang, ya, sehingga jadi dia keras seperti itu ya. Oke, luar biasa. Aplaus untuk teman-teman. Oke, jadi memang benar salah satu hal yang dominan terjadi atau yang dirasakan, yang terlihat maupun dirasakan ketika saat suspensi itu dalam kondisi rusak. Yang pertama secara visual kita akan melihat terjadi kebocoran oli, ya, oilnya terjadi kebocoran dan akan merembes di batang suspensi. Oke. Dan yang kedua juga, kalau dia memang sudah terjadi kebocoran, sudah dapat dipastikan suspensi itu tidak akan bekerja secara normal lagi. Sehingga dengan kebocoran oli tadi, suspensi akan lebih terasa keras, ya, seperti itu ya. Oke. Berikut tampilan slide di depan, ya. Saya di situ kalian dapat melihat pemeriksaan dan perawatan berkala sistem suspensi. Oke, di situ terlihat jika selama sepeda motor dikendarai dan kadang sepeda motor terasa oleng, ya, bukan truk yang oleng, ya, suspensinya gitu ya, oleng ke salah satu sisi atau maksudnya itu oleng ini ya, suspensinya itu lebih terasa lembut sebelah, ya, lebih ngambles gitu, ya, terasa oleng, ya, terasa oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas dan kausan ban tidak rata, maka ada kemungkinan, ya, salah satu dari shock breaker rusak. Oke, jadi kebetulan kita ada di jurusan sepeda motor. Jadi saya kira kalian pasti pernah melihat kasus ban sepeda motor itu, terutama bagian depan lah katakannya, kok lebih kayak tipis sebelah gitu, makanya habis sebelah.
ya, makan habis sebelah, atau dia itu jadi gembung bagian tengah bannya, ya, seperti slide yang nampak di depan, oke, nampak ya, yang di depan itu terlihat kayak habis sebelah, ya. Kalau di roda 4 itu kita bicara masalah scoring dan balancing, ya, kalau di roda 4. Tetapi kalau ini kebetulan kita di jurusan sepeda motor, ya, sangat besar kemungkinan hal yang menyebabkan kendaraan ban tadi itu haus sebelah atau habis sebelah, itu salah satunya adalah kerusakan pada suspensi, ya. Jadi bisa untuk melakukan pengecekan langsung terhadap sistem suspensinya, ya, terhadap sistem suspensinya. Bisa saja terjadi sistem suspensinya itu bocor setelah, seperti itu ya. Oke, bisa dia lihat dari pernyataan di atas, ya. Coba Rangga dibaca pernyataan yang di depan. Jika selama sepeda motor dikendarai pemegasannya terasa tidak nyaman, tetapi tekanan ban normal, tidak terlalu keras, mungkin disebabkan oleh shock breakernya yang tidak bekerja. Periksa semua shock breakernya. Jika salah satu shock breaker rusak, ganti keduanya. Untuk pemeriksaan shock breaker, tekanlah sepeda motor tersebut ke bawah dan kemudian lepaskan tekanan tersebut secara mendadak. Jika sepeda motor melenting dengan cepat bagian badannya dan meraih-raih, maka kemungkinan besar shock breakernya sudah tidak bekerja. Shock breaker sepeda motor tersebut harus diganti. Oke, mengerti dengan maksud pernyataan di depan? Ya. Ya, salah satunya mencoba kondisi daripada shock breaker itu dengan kita mengayun shock breaker bagian depannya tadi. Ya, ini kita bicaranya tentang pemeriksaan shock breaker bagian depan. Nah, salah satu contoh atau yang dinyatakan di depan, ya, bentuk atau prosedur salah satu melakukan pemeriksaan, ya, secara cepat. Artinya kalau secara prosedurnya sebenarnya melakukan pemeriksaan ya harus dibongkar, ya, dibongkar dulu dan kita akan melakukan penglihatan secara visual dan pengukuran, ya, seperti itu. Tetapi di sini salah satunya di slide di depan itu mencontohkan, ya, mencontohkan salah satu pemeriksaan dengan simbol, ya, dengan yang seperti dibacakan oleh Rangga itu tadi. Oke, sampai di sini cukup paham maksudnya? Cukup paham ya? Oke, jadi selanjutnya nanti sebelum Bapak akan lanjutkan ke materi selanjutnya, ya, tentang pegas juga, Bapak akan tampilkan, ya, Bapak akan tampilkan salah satu video melakukan perbaikan pada sistem suspensi. Jadi sebelum nanti kita akan langsung terjun melakukan praktek, alangkah lebih baiknya kalian perhatikan secara baik di dalam video tersebut prosedur melakukan pembongkaran itu tadi. Dan pesan Bapak, jika nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan Bapak munculkan, terkait video yang akan Bapak tampilkan di depan, ya, silakan nanti kalian simpan pertanyaannya, ya, simpan pertanyaannya dan silakan nanti ditanyakan ketika saat videonya telah berakhir, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gak ada ya. Oke, Bapak tampilkan ya.
Oke ya, silakan diperhatikan. Aduh, pesan baru bro.
Oke, jadi sudah cukup jelas terlihat kan video dan prosesnya, ya. Jadi saya kira anak-anak semuanya udah cukup siap lah ya seharusnya kita untuk melakukan proses praktikumnya langsung ya. Jadi, nah sekilas dari video yang sudah kalian lihat di depan atau proses melakukan pembongkaran sampai dengan pemasangan ya sistem suspensi itu, kira-kira ada yang mengganjal dan menjadi pertanyaan untuk kalian, kira-kira seperti apa? Kalau memang ada, silakan ditanyakan, jadi kita bisa diskusi ya. Jadi dari pertanyaan itu nanti akan menjadi sebuah ini ya, sebuah tambahan artinya yang untuk kita, biar kalian kita bisa sama-sama pahami seperti itu ya. Jadi adakah yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Iya, apa itu? Ukuran panjang springnya tadi itu berapa? Kenapa? Ukuran panjang yang baik karena Kerenggangan atau apa? iya kan tadi ya. Iya. Nah, ya. Ini ya. Oke, betul yang ini maksudnya? Betul ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pegas, ya, mengenai pegas, tentunya kalau kita bicara tinggi, ya, antara motor sport, motor tipe cup, sampai dengan motor matic punya perbedaan tinggi, ya, tingginya berbeda kan? Ya, berbeda. Salah satunya yang menyebabkan tinggi berbeda itu salah satunya jarak sumbu dulu, ya. Misalkan dari ring, ukuran ring ban yang dipakai, ya. Antara motor matic, tipe cup dan tipe sport tentunya ukuran bannya berbeda, baik ringnya. Tentu itu salah satu juga faktor menyebabkan tingginya berbeda. Kenapa ada perbedaan tinggi? Nah, salah satunya juga ya yang membuat atau menyebabkan faktornya itu tingginya berbeda adalah tinggi atau ukuran daripada shock breakernya. Salah satunya adalah pegas suspensi ini tadi, ya. Kalau kita bicara daripada segi ukuran, ya, dari segi ukuran, tentu kita harus mengacu kepada buku panduan apa? BPR, ya, buku panduan reparasi. Jadi kita akan melihat dari masing-masing atau tipe unit yang kita kerjakan. Jadi berdasarkan dari jenis kendaraan itu tadi, maka kita akan dapat menentukan daripada ukuran pegas tersebut. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Sudah cukup kah pertanyaannya? Gak ada yang mau ditambahkan lagi? Yakin? Hah? Kayak gitu bawa mimpi. Hah? Gak ada ya? Nah, jadi untuk kita mereview daripada pertemuan kita hari ini, ya, untuk mereview pertemuan kita hari ini, saya akan menampilkan soal yang mana nanti soal tersebut kalian kerjakan secara individu. Jadi nanti di depan akan Bapak tampilkan masing-masing
satu orang satu pertanyaan, ya, yang mana pertanyaan tersebut nanti itu sudah berhubungan dengan tampilan materi-materi yang sudah kita tampilkan tadi, seperti itu ya. Jadi dari masing-masing kalian mencari referensi tentang jawaban dari soal yang akan saya tampilkan di depan tadi. Jadi nanti akan saya kasih waktu hanya sekitar 3 menit lah ya. 3 menit cukup ya. Kan cuma satu soal juga ya. Jadi masing-masing satu siswa akan Bapak kasih satu soal untuk kalian mencari jawaban daripada soal tersebut, yang mana soal tersebut itu udah pasti berhubungan dengan materi yang sudah kita sajikan di depan. Seperti itu ya. Sudah siap ya? Jadi nanti urutannya ya. Soal pertama ya. Soal pertama itu nanti ya. Soal pertama itu kita akan mulai dari si Rangga ya. Boleh ya? Nanti dari si Rangga. Terus yang kedua soal nanti mulai dari Muhammad Ahmad Suandra ya. Ahmad Suandra itu nanti kamu pakai di soal ya. Jadi nanti kamu yang soal nomor 2 ya. Kamu soal nomor 3 ya. 4 ya. Terus kamu nomor 4 ya. Seperti itu ya. Jadi ada yang mau ditanya sebelum Bapak tampilkan soalnya di depan? Tidak ada ya. Boleh ya. Nanti kita Bapak akan tampilkan, dan setelah Bapak tampilkan soalnya, Bapak kasih waktu 3 menit untuk kalian mencari jawaban daripada soal tersebut, yang mana sesuai dari materi yang sudah kita tampilkan di depan. Oke ya? Ya. Oke, sudah jelas apa soalnya? Sudah ya, jadi silakan cari jawabannya. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang ya. Aduh pesan baru bro. Aduh pesan baru bro. Dan
Oke? Ya. Apa kira sudah cukup ya? 3 menit ya. Jadi silakan nanti kalian ulangi ya dengan pertanyaan dari masing-masing yang sudah Bapak tentukan tadi ya. Dan semoga materi yang sudah disampaikan barusan tadi itu masih nempel ya. Masih nempel ya. Nah, jadi si Rangga ya dulu ya. Si Rangga ya. Si Rangga itu soal nomor 1 ya, atau pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang kamu ketahui ya tentang fungsi suspensi sepeda motor. Nah, dari yang kita sudah tampilkan tadi, Suandra, Angga, Rangga, Aduh, pesan baru bro. apa yang kamu ketahui tentang fungsi daripada sistem suspensi? Ayo. Aduh, pesan baru bro. Menyerap antingan, kejutan maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan stabilitas berkendara. Selain itu juga berfungsi untuk menopang bodi dan rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara bodi dan roda-roda. Oke, jadi salah satu peran utamanya adalah untuk meredam daripada kejutan yang ada yang dihadapi atau yang dilewati di jalanan ya, seperti itu ya. Dan sekaligus juga dia untuk menopang rangka atau bodi kendaraan yang ada di sepeda motor itu tadi. Oke, luar biasa. Kasih aplaus buat Anda. Oke, soal nomor 2 berarti untuk Ahmad Suandra ya. Oke, untuk Ahmad Suandra ya. Soal nomor 2 ya. Sebutkan komponen ya, komponen-komponen sistem suspensi dari tipe teleskopik yang ada di sepeda motor yang tadi kita jelaskan. Apa-apa aja tuh komponennya, Ahmad Suandra? Ayo. Seal debu itu pertama ya. Kedua, cincin stopper. 3, seal oil. Berikut, silinder garpu. Berikut, tabung garpu. Berikut, tolak garpu. Berikut, cincin tolak garpu. Berikut, ada lagi? Apa lagi? Baut garpu. Udah itu? Habis. Itu aja ya. Oke, kasih aplaus buat teman-teman. Ya. Oke. Ada sekitar 9 komponen ya. Sekitar 9 komponen yang terdapat di sistem atau sistem suspensi tipe teleskopik. Yang mana komponen-komponen tadi sudah disebutkan oleh Mas Wandra, dan nanti kita akan coba cari tahu dari masing-masing fungsi masing-masing komponen tersebut ya. Itu kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Dan itu pun bisa menjadi materi yang untuk kalian baca-baca nanti di rumah ya. Oke, kita berikut pindah ke soal nomor 3. Siapa yang menjawab nomor 3? Sandi ya. Ya, Sandi. Soal nomor 3 itu berkenaan dengan, coba kamu jelaskan atau sebutkan ya, apa yang kamu ketahui tentang sudut caster dan sudut trail yang ada pada sepeda motor atau sistem suspensi pada sepeda motor itu. Ayo coba. Sudut caster adalah Aduh, pesan baru bro. sudut caster adalah sudut yang dibentuk pada pertemuan garis pipa, steering head, dan garis vertikal melalui pusat as roda depan. Sudutnya antara 20% sampai 20 derajat. Sudut trail merupakan jarak antara pertemuan garis vertikal melalui pusat as roda depan dengan tanah dan pertemuan garis melalui pipa
karena jaraknya antara 60 sampai 100 Aduh, pesan mm. baru bro. Oke, kasih aplaus buat Sandi. Jadi tadilah yang disebut si Sandi tentang perbedaan daripada sudut shafter dan sudut trail yang terdapat di sistem suspensi sepeda motor. Ya. Berikut soal terakhir itu yang menjawab Lanang ya. Lanang ya. Jadi untuk soal terakhir ya, jika posisinya Lanang ini ya memposisikan dia sebagai seorang mekanik ya, apa-apa saja gangguan atau kerusakan yang umumnya terjadi pada sistem suspensi sepeda motor. Nah, kita posisikan si Lanang ini sebagai seorang mekanik ya. Dia sering mendapati kerusakan-kerusakan yang ada di sistem suspensi. Nah, sistem kerusakan itu yang dominan atau umum terjadi atau yang kerap terjadi itu apa dan penyebabnya apa? Ayo, Lana. Gangguan suspensi depan atau belakang terlalu keras atau lemah dan timbul suara abnormal dari suspensi. Penyebabnya penggas yang sudah lemah dan juga minyak peredam kejut yang tidak tepat. Apabila menggunakan minyak yang kekentalannya tidak tepat, maka suspensi akan terlalu lunak atau terlalu keras. Jumlah minyak suspensi yang berkurang, dan juga apabila penutup suspensi bengkok memungkinkan bergesekan dengan tabung Aduh, pesan Bergesekan baru bro. dengan tabung suspensi. Ya, untuk tabung suspensi. Terus apabila penutup suspensi bengkok memungkinkan saling bergesekan antara suspensi. Terus apabila karet penyetop atau seal oil terlalu usang atau hancur, maka akan menimbulkan suara pukulan yang keras bila pergerakan peredam kejut mentok sampai langkah maksimalnya. wah, luar biasa jawaban Lanang ya. Akurat, kita lihat soal Lanang ya. Ya. Jadi jawaban Lanang itu sangat akurat ya. Dan memang yang paling dominan terjadi itu seperti yang dijelaskan oleh Lanang tadi, itu yang sangat umum terjadi kerusakannya pada suspensi sepeda motor. Karena apa ya? Karena salah satunya adalah penyebab faktor jalanan yang kita lalui. Ya, dominan di Indonesia jalanannya kecuali jalan tol kali ya, itu bergelombang, berlubang dan sebagainya. Nah, terkadang juga ada beberapa mekanik yang nakal juga mengganti daripada nilai kekentalan oli suspensinya. Entah itu terlalu kental, entah itu terlalu encer lebih dari yang ditentukan standarnya, itu juga sangat berbahaya. Ya, berbahaya artinya dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada komponen-komponen itu tadi. Ya, jadi memang kita semuanya harus bekerja atau melakukannya sesuai SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Ya. Jadi memang kita jangan pernah keluar dari koridor itu jika ingin pekerjaan kita berhasil, kan gitu ya. Jadi Bapak yakin ya, dengan kalian rutin membaca ya, mencari referensi-referensi tambahan tentang materi-materi terkait, Bapak yakin kalian pasti bisa semua ya, sehingga nanti kalian akan jauh lebih mempermudah diri kalian sendiri atau dipermudah dalam melakukan praktek nantinya ya, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini atau sampai dengan hari ini, dengan materi yang sudah Bapak tampilkan di depan, apakah ada pertanyaan tentang suspensi? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Gak ada ya? Gak ada ya? Artinya cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Jadi Bapak review kembali ya tentang materi kita hari ini tadi. Ya, Bapak review kembali suspensi ya. Suspensi
itu kita di awal tadi suspensi itu terbagi di berapa? Dua jenis suspensi. Yang pertama itu adalah suspensi depan dan suspensi belakang, ya. Itu yang harus kita sama-sama pahami terlebih dahulu. Jadi suspensi salah satunya juga berfungsi sebagai peredam kejut atau meredam getaran-getaran yang dihasilkan oleh permukaan jalan, sehingga kita si pengemudi ketika saat berkendara ya dengan sepeda motor itu mendapatkan sebuah kenyamanan, ya seperti itu ya reviewnya. Dan untuk sistem suspensi diharapkan juga kita ketika saat nanti melakukan entah itu perbaikan, entah itu melakukan pembongkaran sampai dengan pemasangan, diharapkan kita juga semua melakukannya sesuai daripada prosedur yang ada, ya sesuai daripada SOP. Nah itu reviewnya, dan mudah-mudahan kalian juga nanti menambah referensi-referensi materi lain ya ketika saat di rumah dibaca-baca lagi ya, dan ketika saat memang ada kesulitan dengan istilah-istilah daripada materinya nanti yang kalian baca, silakan bisa hubungi Bapak via WA atau difotokan materi apa yang kalian baca, kesulitannya di segi apa, itu silakan nanti WA Bapak ya, kita bisa lanjutkan diskusi kita melalui WA juga ya, seperti itu ya. Dan salah satunya juga di masa pandemi ini juga kita tidak bisa juga melakukan jam pertemuannya itu terlalu banyak juga ya. Nanti yang penting tetap jaga kesehatan ya, selalu gunakan masker ya, selalu gunakan masker di luar, apalagi di luar ya, dan sekiranya nanti pulang dari sekolah ya pulang rumah langsung, jangan nongkrong-nongkrong ya, seperti itu ya Tanang ya. Jadi harus pulang rumah langsung, sampai rumah kalau bisa langsung mandi ya, langsung mandi, pakaiannya langsung dicuci, seperti itu ya. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yang mana pertemuan selanjutnya kita akan langsung melaksanakan praktikum ya. Jadi nanti akan Bapak share kembali ya, salah satunya video yang sudah Bapak tampilkan di depan ya, dan materi-materi tambahan lainnya akan Bapak kirimkan melalui grup kita ya. Nanti akan Bapak share dan nanti kalian bisa baca-baca dan lihat-lihat lagi ya, sehingga ketika saat di pertemuan berikutnya kita melakukan praktek, kalian sudah siap ya. Dan ingat, ketika saat pertemuan berikutnya kita melakukan praktek, harap menggunakan pakaian prakteknya secara lengkap ya, secara lengkap, sepatunya sepatu safety keamanan ya, sehingga nanti kita bisa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya. Bapak kira kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Kalau memang sekiranya tidak ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak kira pertemuan kita untuk hari ini kita cukupkan ya. Nanti Bapak akan kirimkan materi dan videonya ya, materi tambahan untuk persiapan praktikum besok, dan tambahan materinya akan Bapak kirim juga untuk kalian bisa baca-baca di rumah ya. Luangkan waktunya di rumah untuk membaca ya, jangan sampai rumah nanti malah main game, main apa segala macam ya. Bisa ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak kira cukup sampai di sini. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, dan Bapak ucapkan terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan di rumah ya, gunakan masker juga ketika saat di luar rumah atau sedang berkumpul seperti ini ya, tetap gunakan masker seperti itu ya. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, dan akan Bapak kembalikan ke ketua kelas, silakan untuk memimpin doa penutupan kita hari ini.
selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan Bapak juga titip pesan, nanti tolong sambil WA temannya ya yang belum bisa hadir hari ini untuk dapat hadir di pertemuan berikutnya ya. Pesan baru. Oke, dan itu saja. Terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pesan baru bro.